menutup. Lawan menutup itu apa? Membuka. Jadi syukur itu bukan sekedar memuji dia, kemudian mengakui bahwa itu nikmat dari dia, bukan itu. Orang bisa memuji, mengakui karena terbukanya hati dan pikiran itu. Jadi kalau saya memahami syukur itu artinya 4 hal. 1, open mind, bagaimana pikiran kita terbuka. Kedua adalah efektif dan efisien, karena syukur itu di Arab itu digunakan untuk kata-kata itu. Jadi kalau ada kuda gemuk padahal dikasih makan sedikit, itu disebut syakarul faras, kuda yang bersyukur. Kayak ibu-ibu ini kan makannya sedikit tapi berisi. Jadi sedikit tapi bolak-balik. ya maksud saya begitu Bu, tapi kan saya nggak ngomong begitu. Kemudian apa? Efektif, efisien, termasuk di Arab itu ada rumput namanya barwaqah. Ini rumput yang tumbuh di karang, ya, di batu karang, bahkan di padang pasir tanpa air, Pak. Airnya sangat sedikit, tapi bisa hijau dan kelihatan kayak banyak air. Maka disebut barwaqah. Jadi orang Arab tuh kalau nyindir orang supaya bersyukur pakai ashkar min barwaqah gitu. Harusnya kalian lebih bersyukur daripada rumput barwaqah. Efektif dan efisien gitu. Dan yang terakhir apa? Adalah positive thinking. Ya, karena apa yang ada ini kan kalau bahasa kitanya itu zat Bu, tapi hakikatnya akan kita belum tahu. Karena kita itu seringkali melihat sesuatu secara zat. Contoh gini Bu, contoh Bapak. Jujur aja nih, Bapak Ibu ini menjadi tua begini ini, jadi nerima ora sih? Jujur aja, terima nggak? Anggar ngaca kayak, saya jadi tua kayak gitu. Ibu ada sindrom menjelang tua loh Bu. Orang menjelang pensiun, menjelang lansia madya. Kalau saya kan masih lansia pemula nih. Saya udah 50 tahun loh. Masih nombor. Loh, saya siaran di RRI dari 2003 loh. Itu yang dari dulu kayak gini aja sih, nggak ada perubahan. Jadi malah saking lamanya nanti kena angin total. Beneran tadi banget. Zaman Bu Fitri sih lenjen lah gitu ya. Kalau sekarang kan sudah soleha. Dulu ya udah soleha. Jadi menurut saya Bapak Ibu, jadi apa namanya? Kalau Ibu nggak terima, ya tua itu apa sih? Ya tua itu keharusan Bu. Bayangkan kalau Ibu muda terus nggak pernah tua, ya nggak? Halo? Masih monoton itu. Ya memang kehidupan manusia harus begitu. Ada masanya tua gitu. Ya kan? Lapar enak nggak? Enak. Lapar enak nggak? Enggak. Tapi nggak mungkin kita makan enak kalau nggak lapar. Nah, ya kayak gitulah. Ya kan orang makan enak tuh karena lapar. Kalau nggak lapar, ya kurang lah gitu. Ya enak tapi mungkin kurang. Begitu kan? Jadi, oh ini hakikatnya. Ya. Sakit harus nggak? Harus Pak. Kita harus pernah sakit. Kalau nggak pernah sakit, siji gemagus genah, kemayu. Kok kamu lagi meriang gue gemagus kok, ya kan? Yang kedua jadi sadar, oh iya, itu kan ternyata ada kalanya saya ternyata harus begini-begini. Ketiga, apalagi dalam Islam, sakit menggugurkan dosa. Kan luar biasa, asal kita terima. Itu. Dan kita jadi semakin mensyukuri nikmatnya sehat, ya kan? Halo? Iya. Saya mau nanya Bu Pak, cantik ganteng itu yang buat siapa? Saya menebak mesti gitu. Enggak, Allah nggak pernah buat cantik dan ganteng. Itu kan mindset kita. Halo, ukuran standar cantik ganteng itu buatannya siapa? Manusia. Lalu ciptakan manusia nggak ada standar cantik ganteng, semuanya ya wajah begini, badan begini. Sejak kapan tuh cantik harus mancung? Sejak kapan cantik harus putih? Dan sejak kapan cantik harus langsing? Itu kan otak di brainwash sama barat. Orang Indonesia kok mancung putih langsing ya langka. Itu Indonesia lah, Indonesia ya semeneknya. Malah gak ngambung cepet tekan kok. Ketahuan kan malah angel. Orang betul-betul malah miring-miring barang. Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Kalau mau jujur begitu. Siapa yang bikin standar kok? Ini kan karena dunia global dari kuasa Eropa, kuasa Amerika, kita kemakan brainwash. Dulu orang Cina itu cantik bukan dari wajah, kaki. Tahu kaki lotus?
Iya, jadi wanita itu di Cina cantik dilihat dari kakinya. Makanya mereka ketika usia balita dikasih sepatu besi supaya nggak berkembang. Nanti ABG baru dipotong tuh, bikin upacara. Jadi orang Cina dulu melihat cantik bukan wajah, kaki. Orang Myanmar leher. Semakin tinggi semakin cantik. Orang Dayak kuping tambah delewer tambah. Orang Ethiopia kalau Bapak Ibu tahu jawir Pak, memble. Semakin memble semakin cantik. Loh kalau gitu orang Afrika nggak akan pernah cantik dong. Kalau ukurannya mancung putih dan kita kan terhenyak ketika kemarin itu dinobatkan wanita tercantik di dunia siapa? Anok Yai. Anok Yai. Oh coba Pak Fauzan boleh, HP-nya boleh. Tunggah batang anak nunu kusura kena. Bu, ibu-ibu silakan buka di Google. Buktikan sekarang. Udah Google? Tulis Anok spasi Yai. ANOK spasi YAI. Udah? Klik. Dah, itu orangnya. Nah, jangan yang sudah didandanin, yang asli. Ada Pak Fauzan? Nah, ini udah cantik Pak. Coba yang ini. Ini masih mending. Ya cantik daripada sing. Ini aslinya. Yang hitam bawah. Itu aslinya. Ini. Bukan ini mana mending. Oh, kayak. Itu ada itu. Itu udah dandan itu. Itu udah dandan. Ini aja nih, ini yang gambar. Ini. Nah. Itu ada itu. Iya, di next lagi Mas. Yang di gambar. Ini kan Google ya. Coba Google buka dulu Google back. So, cari yang gambar belum didandanin. Ini juga boleh lah, saya sih bayar apa lah. Tahu ke siapa dia? The most expensive and beauty models in the world. Wanita paling cantik dan termahal di dunia. Dia itu kalau untuk sesi foto dibayar 1 jamnya 15.000 US dollar. Hampir 300 juta per jam. Setara gaji pegawai RRI setahun. Nomor 2. Asli nih kita ngasih nang desa. Halo? Kulitnya? Nah. Hidungnya? Pesek. Lambene? Lah. Langsung doang malah pada mendingan ayunyung ya. Dulu ada Naomi Campbell. Naomi Campbell sih cantik lah, itu. Naomi Campbell cantik lah, gitu kan, itu udah blasteran kan. Ini loh, sudah Bu, Pak? Halo? Udah terbuka pikirannya? Jadi kenapa Ibu harus repot-repot pakai whitening? Keluar tiba kena air nganggo sunscreen. Ini pengen sunscreen. Terus kena miskisuk. Linggo dia paling berat. Ibu, halo? Iya kan? Apalagi kan minyaknya udah nggak ada, ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu, ini yang pengen saya sampaikan sebenarnya. Syukur itu terbukanya hati dan pikiran melihat kondisi keadaan. Sehingga dalam kondisi apapun kita mengkaitkan dengan kemahakuasaan Allah. Makanya orang yang mohon maaf, ibu ngajak aku rayu, kan standar siapa? Kan gitu. Maka jadi tidak perlu minder. Yang merasa cantik juga nggak akan sombong dong. Halo? Kenapa saya perlu tanamkan ini di awal? Halo Mbah-mbah dan Mbah-mbah semua. Kecuali Pak Fauzan juga sebentar lagi Mbah-mbah. Ya, Bu Fitri juga pensiunan, baru pensiun tapi wis Mbah-mbah. Wis mantuk. Kudune telu, orang tua undang nyong wis bareng-bareng. Oh, disumbang gaya banget gitu ya. Grelivina birunya sih. Grelivina birunya masih wis itu yang mau daftar haji ya. Orang lah. Baik Bapak Ibu, nah pengen saya sampaikan apa? Karena saya kan belum tahu temanya, saya baru tahu tuh satukan tangan, satukan hati, saling maafkan di hari yang fitri. Ya jangan tema jadul banget gila. Ya tema bapak mikir gimana kan gitu. Kayaknya tema receh ini mah. Sering bahas kayak gini, tapi udahlah saya ya gini Bu, Pak. Orang biasanya tidak mau memaafkan karena apa? Karena tidak terbukanya hati dan pikiran, menganggap orang lain harus selalu benar. Iya kan? Tapi harus selalu benar.
Loh, justru Ramadan ini, kemudian Idul Fitri menyadarkan kita, sih jadi menungsa ya kayak gila. Kadang salah, terus saling memaafkan. Itu kan terbukanya hati dan pikiran. Ya, kayak ibu kalau suami kadang salah kan harusnya besok itu kalau mangkel sama suami, jangan galak-galak terus, Bu. Coba pakai kalimat ini. Oh, Rika banjan menungsa itu, Bu. Kenapa sih? Yang salah kadang-kadang. Untung yang bejo karo Rika, jajan yang bejo karo malaikat. Tapi yang boleh-boleh salah terus, kita orang menungsa iblis ya gitu. Gitu ya, Bu. Jadi kayak gitu kan, Nung Sewu. Jadi kita memaklumi dalam kehidupan sosial pasti banyak terjadi. Jangankan orang lain, mata orang tuh berbeda-beda. 5 hal yang saya temukan beda, Bu. 1 DNA, 2 retina, 3 sidik jari, 4 face. Ternyata wajah itu beda. Makanya sekarang mau ke stasiun, mau ke luar negeri, ke imigrasi sudah. Petugas imigrasi paling sekarang 1-2, lainnya udah pakai scan semua wajah. Berarti wajah nggak ada yang sama dong? Nggak ada. Itu ya. Terus apa lagi? Satu lagi, karakter itu nggak akan sama. Jangankan yang beda rama beda biung. Lo sing serama sebiung be. Iya kan? Bung Husnul. Putranya berapa? 3. Wataknya pada kabeh? Beda. Ramane Pak Agus genah ya. Ibunya Bu Husnul ya. Paham nggak? 1 ayah, 1 ibu, anak 3, beda kabeh, Pak. Saya baru 4 anak. Kenapa? Saya pengen punya anak banyak kok. Cuma istri saya wis papat bemas ya wis lho. Jadi pabrik wis tutup jane. Apa-apa tak buka maning jadi wis tutup wis anu wis expired gitu. Kita golek namanya pabrik ora gelem. Lah sekarang kan lagi mangsan apa? Berinvestasi. Pak Fauzan itu dari Jakarta pindah ke sini harusnya investasi, Bu. Bu. Oh, ibunya ikut ya udah gitu. Enggak, Bu, saya juga tahu. Jadi Bapak Ibu, makanya kalau kita tahu ya anak-anak kita aja beda. Ya kan? Karakternya kadang mereka berantem. Kalau bertemu kumpul malah berantem. Kalau pisah kangen-kangenan. Wis kayak gue lah. Nek atuh mambu wangi, petok mambu. Astagfirullah. Taiku. Ya emang begitu. Artinya apa? Memang manusia apa ya? Kalau saya mengatakan naturalnya, naturnya ya. Natur manusia itu kalau kumpul ya mesti suatu saat ada gesekan. Gak mungkin. Bahkan suami istri tuh, bayangkan kalau suami istri nggak pernah berantem sama sekali. Bagi saya itu hampa. Sekali-kali ya padu lah. Halo? Sekali-kali ya besengut. Halo? Sekali-kali ya suami pulang bojone meneng bae. Turu meneng bae. Itu pernah Pak digituin sama istri? Pernah? Sering malah. Waktu masih pengantin baru istri cerewet. Nek wis tua-tua kayak gini wis jarang ngomong ya Pak. Lah ngomong wis senang nabah ya. Kalau wis menang kowe berarti kesuwi tekan ronro. Mosok tekan ubur-ubur maning itu. Sudah bededek nanti menang ngecor nape lah sore puripe. Ya kan? Kalau saking apa? Mededek gitu. Ibu Fauzan tahu mededek Bu? Aduh ini apa bahasa Banyumas ya? Saya mau pakai bahasa Indonesia loh, ini orang Banyumasan ada Yutarsun maning. Gitu kudu Yutarsun sih, Nini Tarsun. Tua. Mesti ganti Desi sih ki Yutarsun nek. Iya, kali ini kan Nini Tarsun. Orang tuh ngundangnya mana Nini Tarsun, orang ini kan mau kalah tenar sih kalau ini. Jadi kembali ke tadi. Jadi ya suami istri kadang-kadang begitu. Tapi coba lihat, biasanya itu kalau sudah habis bertengkar nih, terjadi gesekan, terus wawuan, kok lebih mesra? Ya enggak? Turu bareng ya terus apa kempolen nyenggol-nyenggol, ya kan? Kok ngisi nom, segitu kesuruh nyenggol, esok-esok junub, ya kan? Iyalah, biasa juga kayak gitu. Dan biasanya lebih hot biasanya itu. Mana bisa malah besok meteng maning gitu. Ya, kan kayak gitu Pak. Ya, dan itulah kehidupan manusia. Makanya gini Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya pengen menyampaikan gini. Orang sering kalau di Indonesia
doanya itu kan minal aidin wal faizin. Setelah saya cari-cari referensinya, ini sumbernya dari mana ya? Perasaan nggak ada hadis kayak gitu deh. Taqabbalallahu minna wa minkum aja Nabi nggak pernah mengucapkan itu. Itu hanya ucapan di beberapa sahabat. Bahkan Imam Malik tidak mengenal itu di Madinah gitu. Jadi pada periode Imam Malik sudah itu sumber dari mana tuh kalimat-kalimat begitu gitu ya. Terus saya cari-cari Indonesia ini beda sendiri nih minal aidin wal faizin gitu. Ternyata itu syair, Pak. Itu syair Al-Andalusi, syair Spanyol ketika Islam masuk ke Spanyol. Dan itu diucapkan oleh Sofiyuddin Al-Hilli namanya. Dan itu maksudnya adalah karena dulu di Spanyol ini habis perang, gitu kan? Itu jadi kalian termasuk orang yang kembali dari perang, aid, wal faizin dan pemenang gitu. Dan itu katanya juga diucapkan pada saat perang Badar. Jadi setelah perang Badar kan kaum muslimin menang tuh. Kan pasukan pulang. Pulang itu berarti aid kembali, maka minal aidin. Kalian termasuk orang-orang yang kembali dari perang, wal faizin dan menang di perang gitu. Tapi nggak tahu di Indonesia kok digunakan untuk Idul Fitri. Mungkin nih saya nebak. Karena Ramadan dianggap kita sedang berperang melawan hawa nafsu. Berperang dengan kepribadian buruk kita sendiri gitu. Kita memerangi kejelekan-kejelekan kita. Ya di bulan Ramadan dengan apa? Dengan memaksimalkan perbuatan baik. Karena gini, saya itu setelah saya pelajari ternyata yang paling efektif orang untuk menghilangkan keburukan-keburukan itu bukan dengan sama sekali menjauhi, Pak. Karena nafsu kita mesti tidak bisa. Tapi modelnya ditumpangi, Pak. Kalau ditumpangi, ini nggak ada gelas soalnya ya. Oh itu ada gelas. Contoh ya. Contoh. Biasanya kalau ngisi pengajian pensiunan begini ini, gampangannya itu dikasih contoh. Iya, lagi ceramah tok turu. Wis mulai liar-liar. Ya, sudah pensiunan, tua, AC. Tadi malam tahajud. Udah. Pak Bu, saya kasih analogi. Contoh deh. Ini kalau kotor nih, ini kan bening qadarullah. Sini ini kotor, bagaimana cara menghilangkan kekotoran ini tanpa menumpahkan, tanpa menggerakkan gelasnya. Karena saya bilang itu kenapa? Nafsu itu udah tabiat manusia, nggak mungkin hilang karena sudah diinstal sama Allah. Nggak mungkin, Pak. Nafsu itu sebenarnya penting karena melahirkan keinginan. Nafsu itu dorongan. Cuma sayang sifat dasar nafsu liar. Ya, makanya perlu dikendalikan. Ramadan itu adalah latihan mengendalikan nafsu. Karena yang membatalkan puasa kan bukan yang haram, Pak. Makan, minum, berhubungan intim itu kan halal. Justru membatalkan. Bukan tidak boleh. Asal sebelum subuh, setelah maghrib. Berarti kita hanya dilatih mengendalikan keinginan, dorongan-dorongan syahwati dari subuh sampai maghrib aja. Halo? Betul? Halo? Iya, makanya kalau nafsu hilang, bahaya, Pak. Berakhir di ruang sakura rumah sakit Banyumas. Orang-orang yang kehilangan motivasi. Laga, klogok, pelangapus, orang nyambung lah. Kayak suami kalau digentak istri kan lengup mendadak gitu. Bawa kepala RRI aja. Walaupun Pak Fauzan tuh sampai rumah dibentak istri ya, lengup mendadak. Loading itu. Bukan laki-laki tidak berani, tapi laki-laki menghargai wanita. Masa lanang ngerti karo wadon orang mungkin. Cuma kan menghargai karo mumet, wadonnya piwe ya gitu. Coba sih, pernah ora Pak pulang ke rumah istri diam. Akhirnya kan kita bingung melu diam. Iya kan? Bar gue mesti dumei. Kok cuma sing apa? Lah wong kowe meneh, iya yo melu. Kowe Pak. Pernah? Ya berarti flik bojone jenengan wadon gitu. Saya nggak akan tanya Pak Kepala RRI karena istrinya ada di sini, nggak enak gitu. Ya Bu ya, halo, iya kan? Jadi nafsu itu nggak mungkin dibunuh, makanya motivator itu mahal. Tung Desem-Waringin berapa tuh? Dulu Mario Teguh lagi jaya-jayanya 1 jam 90 juta. Saya pernah mengundang buat UMP nggak jadi. Lalu 3 jam udah berapa? 270. Mintanya pesawat bisnis. Mintanya hotelnya yang Presiden Suite satu lantai harus kosong buat dia dan krunya. Karena admin saya itu pernah undang dia di Bali. Jadi undang Mario Teguh di Bali. Pernah. Zaman jaya-jayanya itu segitu Pak. Halo?
Motivator, karena membangkitkan motivasi itu mahal. Itu ya. Makanya salah kalau orang memahami Ramadan mari kita bunuh nafsu, nggak mungkin. Nggak nafsu makan, nggak makan. Banyak kan datang ke sini bernafsu nggak? Bernafsu, nafsu pengen silaturahmi, nafsu ketemu kalau pensiunan, kangen kayak mau singkai kayak ngapa ya? Selama ini kurang metok nang grup, tapi orang tuh beruh jadi kayak ngapa? Sebulan ini kisut. Nah kalau bahasanya Bu siapa? Yutarsun itu jadi wis top sutra. Top itu tua ompong peot, sutra kisut merata. Gitu nggih Mbak? Halo? Ya kan begitu. Ya Mbak udah Mbak, ya kecuali yang belum banget cuma beberapa lah. Lain ini udah Mbak semua ini. Ya, mau dibilang muda menolak muda ya nggak mungkin gitu. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Dan berarti nafsu ini seperti gelas ini ya nggak boleh dituangin, nggak bisa, udah diinstal dari sananya. Tapi ini dalamnya kotor, gimana caranya? Tuangin air putih terus menerus sampai habis. Sampai air apa? Kotorannya keluar. Sama. Keburukan-keburukan dari kita ini buat besayyatal hasanata tampuha. Itu yang dialog Mutiara RRI pagi, Mutiara pagi itu kan saya lagi bahas itu, bahas hadis itu. Nah, jadi belum selesai gitu. Nah, kan saya biasanya kalau udah lebih dari 5 seri langsung ditegur itu. Jangan kebanyakan serinya Ustaz. Lah ini pembahasannya panjang kok. Ganti judul, mikir maning. Kudune nyewe dari ceramah tok mesti dipikirna ada tim kreatifnya itu loh Pak Fauzan. Loh di sini malah Ustaz kon mikir. Iya Ustaz kon mikir dewek, boleh materi dewek, mikir judul dewek, dikejar-kejar. Kapan judulnya tak gimana judul? Ini mumetnya. Sama nih buku dari ahli. Buku mana nih buku? Pensiun, WA nyong, mana temanya? Stres nyong. Yang mikir pengajian, apa mikir macam-macam. Gak ada honornya lagi Pak. Gak ada, yang itu sudah dipikir Pak. Udah maklum dari dulu Pak. Kalau dijujukin honor itu saya cuma kasihan sama yang jujuki. Ya, transport jujuki kalau besarnya honor gede transportnya. Dulu sih sering jujuki siapa ya? Pak siapa dulu ya? Saya kok. Saya itu ke rumah itu. Istri saya nelfon, Mas dia dari RRI. Ini napel awis gitu, kadang-kadang ini paksa nopo gitu. Tapi kadang-kadang tambah orang penak, darani ngece, tambah. Lah nyoke mutan biyen 22.000. 22.000 terus potong pajak. Aduh, lah seorang mikir-mikir. Tapi jangan metu nang pajak nang kortek. Nang kortek metu tuh apa sebagai narasumber dialog Mutiara itu pagi loh, sepiro gede ini metu nang kortek. Ngapot-ngapotin. Saya kan kemarin di kortek kena pajak 20 juta, Pak. Aduh, gak temen gara-gara cilik-cilik pada mlebu. Sepiro orang beban ini. Korteknya gitu. Lah biasanya nihil. Iya kan, mesti dari Allah, gelem dari penyiar dari Allah apa? Penyiar 9 juta. Iya kan, sebulan narasumbernya sebulan kira 80.000. Enggak, saya nggak pernah pikir itu Pak Hussein. Semua ustaz-ustaz ya religi bagi dialog Mutiara dari dulu memang udah nggak pernah mikir kayak gitu. Ngerti lah masalahnya. Oh, makanya kita jarang mau siaran di ruangan. Ini hubungannya tambah nelangsa. Kalau kabur itu. Dia kan kabur jadi kapsul penyelamat gitu Bu. Ya, mlebu ngono kowe berubah jadi metune jadi megaloman gitu. Jadi apa kalau sekarang megaloman zaman dia gitu. Karena nggak bosan, bercanda aja. Jadi ya Bapak Ibu, halo. Bok saya ngisi di sini dari 2003 Bok. Kok 2002 nyong masih bujang waktu gue. Cuma gara-gara RRI nyong terkenalin tua. Ini karena suara saya kalau di RRI jadi kelihatan tua kok. Saya ngisi kemana-mana, oh ini Ustadz Mintara kayak di RRI. Dan ini ngisi nodoh. Emang aslinya gini Bu. Di suara itu dia kayaknya berwibawa banget, kayak tua banget lah. Ya Allah, ya Tuhan pasaran banget yakin. Dari zaman siapa mbiyen itu? Dari zaman Pak Agus Sukoyo si bujang. Bukan bujang wis bojo tapi si Gemagus lah mbiyen. Ndi sih wonge? Pak Agus mana nih?
Nyoto khotbah ini domain gitu. Pernah? Kan dulu pernah buat khotbah Pak. Lah saya khotbah keras suaranya, terus di pojokan situ pegawai RRI pada dolanan HP kalau dopok. Itu komei, lagi khotbah tuh komelin. Loh beliau nang rapat ngomong, khotbah itu ya jangan keras-keras, jangan ngomelin, bok yang lembut batinnya pegawaimu kowe. Khotbah kok pada reang dewek kemudian orang bilang rapat PHBI, kemudian nyoke pergi ngapura. Padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat khutbah, memang gitu Pak. Rasul itu kalau khutbah sampai merah, sampai ininya keluar semangat gitu. Loh siapa sih orang mendadak lagi khutbah malah dopok? Khutbah loh, nak ceramah kayak dopok dewe sih cuma mending. Wah, anu kena kangen-kangenan gitu. Cuma lagi khutbah Jumat dopok dewe dolanan HP ya. Guru tuh HP ding dopok. 2002 urungan HP waktu gue ya wis sangat tapi sing gede lho sing Nokia sing ana sungune iya kan sing monine diserokna men wong pada ngerti nyong duwe HP iya kan kartunya regane sih 1,5 juta 0811 nyong duwe iya terakhir gue sing tak simpan sing 08122 ya, nah 08122775476 masih 11 digit. Itu regane 600.000. Tuh, HP saya dulu simpen C35. Iya sing ana sumune ki metu copot iki. Sing badem kiri mati lah gitu. Gede banget. Iya kan dulu kan. Dulu nek siki kan rata-rata enggak ada bunyinya di pateni kabeh. Mesti mbok kenan bojone sih. Tuh, kalau barang wis tua-tua kayak gila, mau ini serupong. Saya itu kalau ngisi pengajian, ngisi pengajian Bu Fitri dan teman-temannya lagi ngaji mau diserupong HP ini pada. Ya udah gie, tapi mau lihat. Terus ini jadi mana budak apa ya? Mohon maaf, baik kembali ke tadi yang kita lagi bahas. Jadi caranya begitu kan sampai bersih kan begitu ya. Nah itu Ramadan kemarin begitu sebenarnya Pak. Kita sedang dilatih mengendalikan apa? Hawa nafsu gitu. Dan setelah itu kita dianggap aid kembali suci. Tuh, maka di metafornya kayak gitu. Minal aidin karena Idul Fitri. Al Fitru dimanakan suci. Padahal sebenarnya artinya itu apa? Buka. Kembali buka orang puasa maning. Jadi Idul Fitri secara bahasa sebenarnya kembali berbuka, kembali tidak puasa. Itu makna asalnya. Kemudian dimetaforkan menjadi kembali suci. Kalau kembali suci ya Idul Fitroti. Fitroh dengan Al-Fitru beda. Nek Bu Fitri gue jadi buka ini Bu. Ini buka apa orang ngerti gue. Nek suci fitroh. Halo? Bukannya jadi sing tepat gue zakat fitri bukan zakat fitroh. Sebenarnya gitu, karena zakat menandakan berbuka puasa sudah tidak puasa lagi besoknya. Halo? Tapi ya nggak apa-apa lah, kita kan mana metafor berarti Idul Fitri kembali suci karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu telah hapus semuanya lah. Di Indonesia mungkin sana-sananya budaya halal bihalal dan sebagainya. Ini halal bihalal apa nih? Oh, silaturahmi dan halal bihalal. Halal bihalal itu artinya halal yahilu halal itu yang lepas. Jadi halal bihalal itu saling melepaskan beban. Itu maknanya. Tapi orang Arab orang ngerti orang kayak artinya. Ini bahasa Arab yang orang Arab nggak ngerti. Kan udah jadi idiom. Idiomnya orang Indonesia. Halal bihalal. Itu artinya itu. Halal itu lepas Pak. Ya kan, jangan kalau beli di Arab itu kalau umroh haji, khamsa riyal halal, 5 riyal halal, maksudnya dilepas halal. Lalu sih sebelah mereka dilepas orang halal ya halal. Lepas. Gitu ya Bu, halal artinya itu. Oke, makanya sesuatu dihalalkan berarti membebaskan seorang dari bahaya dunia dan akhirat. Jadi halal itu artinya lepas bebas. Jadi halal bihalal saling apa? Membebaskan. Mungkin nih Pak, karena Ramadan sudah halal bihalal dengan Allah nih, sudah suci kan? Maka dilanjutkan dengan hablum minan nas. Nah, orang Jawa dulu hablum minan nas pertama sama yang sudah mati, makanya ke kuburan. Orang dulu itu ziarah kubur, setelah ziarah kubur baru dengan orang lain, gitu loh Pak. Mungkin orang dulu begitu. Saya pernah baca skripsi tentang budaya nyadran dan sebagainya itu.
Nah, ternyata datang ke kuburan maksudnya itu. Tapi kan nggak perlu kita datang ke kuburan minta maaf. Lah dijawab ya Melayu. Wah, nyuwun ngapunten, mohon maaf saya banyak dosa. Iya, ya Melayu ya. Gitu loh. Jadi itu mungkin hanya itulah kembali karena mungkin keyakinannya begitu. Maka ya halal bihalal dulu dengan yang di kuburan gitu kan. Setelah itu dengan orang yang masih hidup. Sebenarnya nggak perlu, orang kalau sudah mati udah selesai Pak, nggak bisa minta maaf. Itu makanya sebelum mati saling memaafkan, itu maksudnya. Jadi budaya halal bihalal ini menurut saya kearifan lokal luar biasa. Di Timur Tengah nggak ada. Saya 5 tahun di Mesir nggak ada tuh. Saya malah hari ibadah pertama di sana nangis saya. Ada persoalan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna minkum, Bali bisa sepi orang apa-apa. Ini langsa, ya Allah, baca kayak keprok. Baca kok cuma kayak gini, nggak ada apa-apa kayak gitu. Tapi kalau Idul Adha besar mereka Pak. Kalau Idul, karena kan Idul Adha hari raya besar itu sebenarnya Idul Adha. Idul Fitri itu hari raya kecil. Memang bagusnya harusnya habis Idul Fitri jangan rame-rame Pak. Jadi akhlaknya masih baik. Nah Idul Fitri malah reunian, banyak dosa terus. Ketemu mantan ya celepok. Halo? Loh terbukti Pak, sudah ada penelitian. Kenapa sekitar 1 bulan setelah Idul Fitri banyak angka perceraian? Dan ternyata setelah diteliti kebanyakan ketemu mantannya dan balikan. Celepok. Cinta lama belum kelar. Balik mana? Cinta lamanya belum kelar itu. Dulu itu belum kelar. Celepek. Ya padahal bis kaki-kaki karo ini lah jangan ngisi-ngisi itu lah. Begitu Pak ya, kembali ke tadi yang saya sampaikan. Jadi maka gini, di hari-hari begini luar biasa. Kita biasanya kalau di hari begini semua orang mengaku salah. Ya, tapi harusnya ya begini terus gitu. Karena dalam Islam itu orang bermusuhan tidak boleh lebih 3 hari Pak. Itu tidak boleh lama-lama. Makanya budaya kayak gini bagus lah gitu. Karena kesempatan ketemu ya kan. Kemudian kita saling berlapang dada, minta maaf gitu. Karena saling membebaskan. Karena jangan sampai nanti kita meninggal dunia masih punya beban. Panjenengan sebagai mantan karyawan di RRI, mantan ya, sekarang sudah pensiunan. Tentu selama kerja pasti ada gesek-gesekan lah. Cuma kan akeh meneng tapi kan kadang-kadang kan ya mau spraynya bendian dia isi. Spraynya dia isi ana sing teka kayak wong kayak lakon kayak. Ya ana kayak gendean tapi ngerti dean? Dean gitu kan. Soalnya kadang-kadang mantis penuh dugaan dan prasangka ya ora. Kayak si menor baik si menor baik. Cuman kerja karo ini padha boy. Ya ana sing kowe. Ya ana sing yes, namanya orang ya, Pak. Nah, makanya ini kesempatan untuk betul-betul plong gitu. Jangan cuma seremonial dok. Perhatikan nih beberapa tahun terakhir ini kita mengalami sendirilah, bukan bukan beberapa tahun terakhir ini. Seringkali acara begini kehilangan makna. Ya karena ya hanya seremonial saja, tidak betul-betul memaafkan dari hati, ketemu untuk saling memaafkan gitu. Maka momen ini betul-betul. Tapi orang bisa maafkan tadi syaratnya satu kan, terbuka semuanya. Bahwa manusia itu ya kadang salah, kadang benar, sawang sinawang. Wong lagi anaknya dewek beberapa ada apa mending wong. Ini apa mending anak mertua lah, jangan tua biangan banget gitu ngomongin. Loh, iya ora Bu? Iya langsung pada bojoku. Lanang itu memang tidak banyak bicara Bu. Tuh, jenengan tuh ngeresula wong lanang jadi ya ngeresula wong wadon berdepan. Cuma menang, dia Pak. Menang, stres, stroke itu bisa. Mati. Halo, Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, ini tengah jam berapa ya? Jam berapa sekarang? Saya mau ke Jegarden kok. Jam 10 Pak. Ya wis ya, lama nih, bubar. Ini ditunggu MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Banyumas. Mereka yang booking duluan ini kan anu nyerombol. Sampai saya baru kuliah 2 SKS terhentikan terus nanti besok ya hari Rebo, kenapa sih Bapak ada acara nih? Kenapa pensiunan nih? Jangan dilawan nih. Pensiunan kan dokane mandi. Wis tua, sudah dekat dengan yang di atas. Bahaya ini kalau pensiun dilalaikan bisa ditongani pensiun sebenarnya ora kabul sih. Apa mending berdonga mati.
Amin ya Rob, amin. Insya Allah mudah-mudahan dikabul ya. Tapi ini ya, yang next yang tua nyenengnya aja mati di sini. Ini pensiunan RI kan tua-tua tapi nyenengnya aja mati. Nek bisa gue sing nyengiti pada mati. Tapi prakteknya sing nyenengi malah di sini loh. Sing nyengiti jan orang mati-mati loh. Cuma ini dirasani urip ya. Makanya kalau kita takziah tuh ada orang baik meninggal mesti ngomong, ya Allah, orang baik begitu kok cepat teman diambil. Sebenarnya masih koma itu. Orang kaya baik ya. Yang ini awet orang pensiun. Iya kan? Kalau kepala RRI kayak Pak Fauzan ini, waduh, ya Pak Fauzan mau pindah lah, Pak Fauzan kenapa pindah? Kami senang kan gitu kan? Tapi kalau nggak baik, gajian cepet kesuwen, suwe temenan kene nyenengi ora gitu misalnya gitu. Tapi selalu Pak Fauzan kan, iya kan? Oke, halo? Kasih nomor ke? Oke? Peteng-peteng orang kena. Ayo ngomong orang ke? Ngomong apa Fauzan ke? Halo mama yang di situ, si pada lendean. Halo? Tahu orang kerungu malam topok dewe. Masih aktif ya? Iya memang saya nanya sama masih aktif. Kalau pensiunan kan kepala RI nggak ada pengaruh ya. Aktif-aktif itu, ya kan? Sama Pak Fauzan kesini lihat pegawai RRI Purwokerto. Kalau memang pegawainya baik, tentu senang. Alhamdulillah berkesan masih di Purwokerto. Timnya kompak. Itu kru SCTV aja kalah sama kru RRI. Keren loh, Banyumas TV aja kalah. Loh kemarin waktu siaran di hotel di mana Bu? Tim sini tuh set. Wah keren. Begitu rampung langsung seret bersih kabeh. Panganan ya resik kabeh. Loh, karena kan mau buat sholat. Yo kalau nggak bersih ya masjidnya. Keren loh, seset udah tahu kerjanya anak-anak muda sekarang kan. Saya juga berasa, saya kayak nggak berasa syuting di RRI deh. Gitu. Berasa itu syuting di stasiun televisi besar kayak gitu Pak. Oh gitu Pak. Keren dipimpin Pak Fauzan ini. Keren kemarin gitu ya. Baik. Lanjut. Urusan takon 60 pepiro, rana nunggu patang hati siapa ya? Gitu. Orang tetap pikirin kayak gitu. Apalagi pensiunan kayak gini lah, amplopnya orang tetap harapna gitu. Diharapkannya ya kadang-kadang mantan langsung kena urunan. Kalau RRI lang anggarannya langka, ya mbok. Mau lagi sing acara kayak gini, sing rutin di dasarnya beoran anak. Si TikTok maling rutin kayak gini, wis maklum lah. Tapi nek orang nanti mantan kebanget. Baik Bapak Ibu, ini tinggal sedikit lah. Sebagai penutup begini Bapak Ibu. Di Quran itu manusia disebut 3. Ini 3. Ya jadi mandan jero tapi beberapa bahasakan sederhana. 1 disebut basyarun, 2 insanun, 3 an-nasu. Yang menarik, basyarun hanya disebut 37 kali. Insanun disebut 73 kali. Dan an-nasu disebut 240. Nah, bedanya apa? Gitu kan? Basyarun hanya disebut berapa tadi? 37. Sedikit. Itu menunjukkan makhluk fisiologis dan biologis. Maksudnya apa? Kemuliaan manusia bukan dilihat dari sisi apa? Fisiologis, biologis. Karena sudah dari sananya. Cantik, ganteng kan ukuran manusia. Halo? Maka itu tidak penting sebenarnya. Maka sebatas kita survive, bertahan hidup. Makanya jangan menjadikan fisik sebagai standar kemuliaan. Kalau iya, maka sama dengan iblis. Ya kan iblis begitu. Iblis nggak mau rela ingkar kepada Allah demi menjaga prestisnya, jaimnya. Loh aku dari api masa menghormat sama yang dari tanah? Karena kesombongan itu dari situ Pak. Ya kan? Halo? Yeah. Padahal Allah sudah mengingatkan kemuliaan makhluk itu bukan dari asalnya. Ya karena jin punya tugas khusus. Jin itu memang namanya jin ya. Jin kan artinya al-mastur tersembunyi. Dan jin juga artinya liar. Maka eternya halus, eter fisiknya. Karena dari nar, api. Ya kalau malaikat juga halus karena dari nur. Ya manusia itu lebih lengkap sebenarnya. Cuma iblis nggak ngerti aja. Karena dalam diri manusia ada unsur tanah, ada unsur nur, ada unsur nar. Unsur nur itu ketaatan, takwa. Unsur nar itu syahwat. Ada semua. Jadi kalau bicara itu, sebenarnya kita dengan iblis dari sisi ciptaan lebih lengkap kita, Pak. Iblis hanya dari api. Manusia unsur apinya ada, unsur cahayanya ada, unsur tanahnya ada. Halo?
Ki wis tua-tua mandan serius iki mandan deg-degan yo nggih. Ya wong ketone ki meratikna tapi kadang orang mudeng. Jadi saya sederhanakan. Gitu aja ya. Basyar. Kedua Pak, insan. Insan itu makhluk berpikir. Makhluk yang punya rasa, punya hati. Itu disebut berapa? 73. Karena memang manusia akan meningkat kualitasnya dari situ. Kualitas pikirnya, ya kan? Kelapangan hatinya. Tapi ingat, itu masih bisa menjerumuskan kita pada dosa berikutnya, itu apa? Kesombongan. Karena biasanya orang pinter, orang apa? Yang merasa intelektual, orang ini jadi apa? Sombong, gitu kan? Jadi godaannya orang pinter dan orang baik itu sombong dan orang kaya. Dan yang terakhir apa? Anas. Anas itu makhluk sosial. Disebut 241. Sebuah riwayat 251. Itu menurut Muhammad Fuad dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras fi Alfadil Quran. Kamus kosakata Al-Quran. Kenapa manusia disebut Anas? Itu makhluk apa? Sosial. Disebut berapa tadi? 200. Kenapa begitu banyak? Karena penting. Jadi standarnya gini Bapak Ibu, kalau di dalam tafsir itu al-ihtimam bi qadril Qur'an al-ihtimam 'ala syai' bi qadril ihtimamil Qur'an biha. Sesuatu kalau kita pengen lihat sesuatu dianggap penting atau tidak, rujuk ke Quran. Semakin sering disebut semakin banyak berarti penting, Pak. Paham? Gitu. Jadi ukurannya gitu. Kalau di Quran kok ada sebuah kata yang diulang-ulang terus, maka berarti penting kayak gitu. Ya sama lah kayak ibu anggar lagi pesen mari bapak kayak penting kan diulang-ulang terus. Pak arep mari ndek, mari anak cek lalen baline tuku kiye, gitu kan. Kowe urung-urung aku suruh ngapa? Begitu nyot anduk arep adus ajak lalen kok. Iya. Begitu adus metu nembe si andukan, ajak lalen. Iya lah. Terus kelamben dandan nembe arep metu, Pak ajak lalen. Iya loh. Tombol. Tekan kantor di WA kok baline ajak lalen niku. Ternyata sibuk-sibuk bali orang gawal. Towe meneng gue kan. Kalau ganti. Nah, iya, jadi ibu sadar nggak sih, kita sadar yang muslim sadar nggak sih, ibadah paling sering diulang itu syahadat. Syahadat karena paling penting. Sebelum sholat syahadat, wudhu sih. Waktu sholat syahadat, tahiyat tuh sehari semalam berapa kali? 17. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syahadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga syahadat itu, sumpah. Apalagi yang baca wajah tuh, tambah lagi tuh. Inna sholati wa nusuki, sumpah lagi. 36 kali, Pak. Sholat cuma 17 rakaat, ini syahadatnya berapa? 36, paling banyak itu. Ada penunjukan paling penting. Ternyata manusia sebagai makhluk sosial disebut berapa? 241, paling penting. Berarti sebenarnya yang meningkatkan kualitas hidup kita bukan dari sisi fisik, bukan semata ilmu dan hati, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi sesama. Bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain lebih baik. Itu. Makanya inna habban nas ilallah azza wa jalla, orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling berbuat baik pada orang. Angger wong wis apik itu nyeneng ibu. Kehadirannya ditunggu. Ya enggak? Coba ini kalau ada dulu pegawai RRI yang baik, mesti ke orang tekan di WA. Ikan nang di orang keton enggak ada lu enggak rame. Tapi ngan sing pegawai RRI nyengiti. Urusan teko ora apa-apa. Nek teko men kek. Tapi kan enggak ada, di sini kan enggak ada yang nyengiti. Di sini mau orangnya baik, kan habis tua, habis pada tobat, memang. Kan begitu. Jadi, nah ini Bapak Ibu kan sudah berumur, sudah cukup lah. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya apa? Terus orang mikir basyariah maning lah. Klambi ya sing penting sepatut gitu kan. Mau arepnya jalan-jalan mau klambi larang, klambi apa ya wis ora nasi ngandel. Dandan nganggo skincare sing larang wis ora nempel. Maneman skincare. Halo? Lipstick sing anti air ya percuma mangane lengah-lengah terus ya. Udahlah, iya kan Bu? Ibaratnya apa? Kalau bahasa kasarnya gini Pak, kalau sudah tua begini, mangan enak wis tahu. Halo? Turung nanti orang kerungu adan ya. Tahu loh, iya kan? Dulu waktu masih bujang kan, adan subuh lewat. Siki urung adan subuh wis mendelok. Orang nganggo beker wis melek malah ngenteni adan. Ya kan?
berarti fik wis tua. Lalu kena wis tua, ngelilir jam tengah 4 ya tahajud ngapa maning. Dalam sebelah wis ora mungkin. Kalau kena sebelah kayak ora mungkin ngabekan be satu-satu. Diajak perang tanding ya aku kuat. Ya Bu, halo? Ya ora Bu? Iya, yang ora teman bapak ke pelakune. Ibu yang saksinya. Cengeng-cengeng kan. Saya sering kasih contoh gini. Kan biasanya suami jenengan ngorok ya Bu. Ya. Arab sengit orang sengit, ngorok itu ada hikmahnya. Itu sinyal tesi urip. Coba jangan suatu saat suami tidur nggak ngorok, nggak ada suara nafasnya, deg-degan. Urip orangnya, urip orang. Oh lagi ngorok interval deg-degan. Kan kadang ngorok kayak gitu kan. Terus kadang-kadang yang ada yang kayak gini. Ya nggak? Terus berhenti kan? Berhenti gitu kan? Mesti deg-degan. Ya bapak kan jadi, jangan-jangan mati kan? Tapi baru-baru ke satu. Lah urip. Tanda urip mak. Lu kayak itu ya Bu, jadi makanya berarti sekarang gimana sudah harus tahu kabeh gitu kan, pinter ya harus tahu, minteri wong ya tahu kan gitu Bu, lenjeh ya tahu, siapa malah nih lah, seksi ya wis tahu, kenceng apa glowing ya wis tahu, sih ya memang wis zamane kisut wis lah ya wis memang wis kisut melorot lah wis pokoknya, lah wis tua, kenapa maning gitu kan? Ya tinggal sosial kita dibaikin gitu. Jadi udah apa lagi? Kita pengen macan mati meninggalkan belah, gajah mati meninggalkan, ya manusia mati meninggalkan apa? Amal kebaikan, nama baik kan kayak gitu. Ya sehingga nanti hidup kita itu udah punya pembebasan. Karena apa? Salah pada manusia itu berat Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Bi zazzadi yaumal ma'ad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal menghadap Allah di hari kiamat adalah ketika dia meninggal masih punya permusuhan dengan orang lain. Itu. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, "Wal antal qallah bi sab'i dzamban ma bainaka wa bainal ibad, akhafu min antal qalla bi dzambin wa bainallah, akhafu min dzambin wahidin ma bainaka wa bainal ibad." Engkau datang menghadap Allah membawa 70 dosa yang kaitan antara dosamu dengan Allah itu lebih ringan daripada kau menghadap Allah dengan membawa satu dosa yang kaitannya engkau dengan sesama manusia. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Manusia Kak, apalagi wong wadon Pak harus dilarani Pak. Wong wadon Pak, Masya Allah. Mau kita berbuat baik ribuan kali, ngelarani sepisan. Istiwa. Pepatah waktu SD berlaku. Ya. Nila setitik, rusak susu sebelah. Itu. Ya Bu. Halo. Suami jenengan baik sama jenengan, berbuat baik sama jenengan, bali duitnya di NKP sering Bu. Sekali berbuat gak baik, ingat terus. Ini ahli sejarah ya. Sejarah kesalahan suami, ya Pak. Nanti kadang-kadang lanang tuh bingung, tekan ngomongnya blagap, blokok, lawan aja. Ini ya, ini ya. Halo, ya Bu. Makanya ingat kesalahan, kebaikan sama. Ibu dengan teman pasti pernah berbuat salah. Tapi apakah yang teman salah terus kan orang? Maka tutupi yang salah seperti gelas tadi. Dalam teori psikologi ada fokuslah pada tujuan, hambatan jadi nggak terlihat, nggak terasa. Tapi kalau fokus pada hambatan, sama. Fokuslah pada kebaikan orang, insya Allah keburukannya tertutup. Bukan tidak ada, nggak mungkin tidak ada. Pernah ada, sebagaimana kotoran tadi. Tapi tuangin air bersih terus, ya, insya Allah jadi baik. Kita dosanya banyak. Tuangi dengan kebaikan-kebaikan akan menjadi baik. Demikian ya, cukup. Soalnya dia harus tambah maning ya, ilmunya melebu ya. Wargen gumoh mana. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya mengingatkan saja lah, ngapa maning gitu. Jadi pengennya ya nanti hidup di akhir-akhir ini damai ya Bu. Tidak punya seguyup rukun, kayak gimana bakal menghadap Allah terus gas mati nih, dong sih. Halo? Lah ya, arep apa maning? Kan tinggal satu tahap tok persiapan menuju kematian, arep apa maning? Mungkin mau wis lenjeh wis ora patut. Nggih mboten?
Iya, arep healing nang laut bareng-bareng mini-mini ya ora patut diguyu bocah nom. Ibu-ibu kan seringnya healing ke laut, Pak. Rombongan ngopi seragaman, tekan ana foto, madang Bali, terus tekan mari ngomong besengut. Sing lanangnya bingung jere healing, baline jatur. Apa gitu? Witento, mari tas senyum dan ramah sama suami sendiri. Jarang senyum. Halo, bawa senyum ibu di luar dalam ke rumah. Aja malah nung Jawa kayaknya jadi the lady apa itu, the best lady, the tekan umum malah jadi ini lampir. Mereka ngomong lanang pada orang betah ya Pak. Iya, orang betah kepriwe, bojone kuwe, diteni mati orang mati-mati, malah dereng mati dhisik. Demikian, mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semuanya. Saya yang jauh lebih muda daripada jenengan semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, nggih. Zaman dulu saya siaran di RRI, mungkin ditunggu-tunggu di WA, di apa, kadang-kadang saya suka jawabnya nanti dan sebagainya. Mohon maaf, nggih. Ya, yang pernah jadi moderator dengan saya sering biar zaman dulu kayak gitu, Pak. Pokoknya harus jadi nyong sing ngisi moderatornya penyiar-penyiar RRI, bukan pada priwe, karena mesti takon itu surat yang ditinggal lu nggak Pak? Sebut namanya, ya Bu Fitri ya, Bu Fitri orang anak tuh lagi betul. Jangan betul coba, tau burungnya minta maaf ya. Pak. Doa, begitu ya? Cukup kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika, Allahumma inna ala syukrika, Allahumma inna ala husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma alif baina qulubina wa Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina waj'alna min ibadika ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mintaraka Eman Surya LCMA untuk kajiannya pada pagi